mau pacaran dulu, bye-bye. Peringatan anniversary pernikahan aku sama Papa Hasya. Terus ada bathtubnya, ya nggak? Apa? Dikke buik in. Ja. Dikke buik in. Als je nog wat hebt. Bye bye. Nee, geen Netflix. Netflix voor Asja of voor... Nee joh, Nee. daar hebben we geen tijd voor. Ja, nou word je rustig. Ja, oh, oké. Ben je nog te zwemmen naar hier? Nou jongen. Echt in de zon. Ya, bye. Dak Yaya. Kita mau pacaran dulu, bye-bye. Mwah, mwah. Hai Bun, welcome back to my channel guys. Kembali lagi sama Mama Hasya. Mama Hasya lagi di mana nih? Coba tebak Bun, lagi di mana Bun? Yes, aku lagi di kamar hotel. Jadi guys, ini aku baru bikin videonya hari ini karena sebenarnya aku udah pergi dari kemarin. Seperti yang kalian lihat sebelumnya di tayangan-tayangan sebelum aku greeting ini. Jadi kemarin tuh jam 1 siang ya, kita ninggalin Hasya sama opa-omanya lagi. Ini kedua kalinya kita nginep. Yang pertama kan yang waktu itu yang kita kondangan tuh Bon, yang kita tidur di tenda. Yang kedua sekarang karena ini tuh kayak apa ya, early anniversary birthday. Peringatan anniversary pernikahan aku sama Papa Hasya gitu Bon. Sebenarnya pernikahan kita tuh kan yang kita jadikan tanggal nikahnya tuh 19 Agustus. Karena kita nikah emang 3 kali kan. Pertama yang waktu nikah secara agama dulu di Penghulu. Terus nikah secara legal hukum Belanda, which is yang 19 Agustus. Terus kita nikah lagi resepsi di Bali itu tanggal 26 Januari. Nah, kita jadikan yang tanggal 19 Agustus selalu kita peringati sebagai hari anniversary kita, karena itu adalah ulang tahun almarhumah omanya suamiku atau oma buyutnya Hasya gitu. Dan sekarang nih aku maaf ya Bun, masih agak lemes karena saking relaxnya enak banget. Jadi kemarin tuh aku udah minta tolong sama mertuaku dari seminggu sebelumnya, kalau nggak salah aku bilang, Mam bisa nggak jagain Hasya nginep di rumah tapi dari Minggu ke Senin, karena hotelnya ini full Sabtu Minggu nggak bisa, adanya Minggu ke Senin. Aku bilang gitu. Tapi kan mertuaku yang perempuan tuh masih kerja ya Bun, seminggu 3 kali gitu. Jadi dia bilang bentar ya aku tanya kolegaku dulu bisa nggak kerjanya ditukar gitu. Dia tukar hari, dia libur Senin, koleganya masuk di Senin, dia ganti kerja hari sama koleganya gitulah, ganti jadwal. Terus akhirnya bisa. Nah kalau papa mertuaku dia tuh udah pensiun, jadi pensiun lebih awal karena dia sakit gitu Bun. Terus akhirnya mama mertuaku bilang, ya udah kalian udah pergi aja, aku udah atur nih sama kolegaku, dia bisa tukeran hari sama aku, dia bilang gitu. Kalau mertuaku tuh yang perempuan bakalan 2 tahun lagi dia pensiunnya gitu Bun. Jadi di Belanda itu orang pensiun 67 tahun kecuali dia sakit, ada keterangan dokter gitu ya yang dia nggak bisa kerja lagi, dia boleh berhenti lebih awal. Tapi dia nggak dapat uang pensiun, kalau nggak salah dapat uang pensiunnya nanti setelah 67 atau 68 tahun gitu. Jadi uang kalau misalnya dia berhenti 67 tahun, dia dapat 1 tahun itu uang namanya AOW, aku nggak tahu singkatannya apa, tapi itu kayak uang jajan dari pemerintah sebelum uang pensiun gitu Bun. Jadi di Belanda tuh emang kalau kerja di bidang apapun pasti dapat uang pensiun Bun, bukan cuma PNS aja gitu. Nah anyway, terus mertuaku sama mama mertua sama papa mertua jagain Hasya kemarin. Si Hasya tuh nggak ada dramanya sama sekali kalau kita tinggal. Aku juga nggak denger berita apa-apa. Jadi kuncinya Bun, kalau kita ninggalin anak jangan tanya
gimana Hasya, dia udah makan belum, nangis nggak. Jadi kitanya tuh jangan khawatir guys, apalagi kalau kita ninggalin anak tuh sama orang yang memang udah kita percaya gitu ya, kayak mertua gitu, kayak keluarga sendiri gitu ya, apalagi mertua lah gitu. Itu kitanya juga harus tenang. Nah akhirnya aku nginep kesini di ini namanya tuh Hotel Corendon Amsterdam. Dia tuh ada spa-nya gitu. Kemarin aku udah spa, tapi aku nggak rekam sama sekali karena nggak boleh bawa kamera atau nggak boleh bawa handphone gitu ya ke lingkungan spa-nya. Jadi handphone itu harus ditaruh di locker. Nah terus tadi kita udah breakfast juga. Semalam kemarin habis spa kita ke kamar dulu relax, terus kita makan malam. Makan malamnya juga cucok banget pun, nanti fotonya aku tampilkan di sini nih ya, makan malam gitu. Nah, abis itu kita ke kamar sayang-sayangan ya nggak sih bun, pacaran lagi. Terus abis itu tidur enak tadi sampai jam 8 pagi. Terus abis itu kita tadi breakfast, terus abis itu aku mandi, make up, aku beberes, dan Papa Hasya sekarang masih menggunakan spa-nya guys ya. Jadi kita punya free entry untuk ke spa-nya karena udah satu include sama hotel. Untuk 2 hari gitu bun, jadi 2 hari 1 malam ya. Jadi dia masih menggunakan spa-nya, sauna, berenang, mandi air hangat, air dingin gitu-gitu bun. Terus abis ini kita udah booking, kita mau check out, terus kita masih punya kayak gratis makan smoothie bowl gitu untuk lunch. Jadi itu udah include ya. Kalau teman-teman mau tahu berapa kayak untuk kita staycation kayak gini, ini tuh aku dapat best deal di Belanda, sekitar 160 euro atau sekitar 2.500.000 untuk hotel spa, tapi bukan sama massage guys. Jadi spa di sini tuh beda ya. Spa di sini tuh cuman fasilitasnya aja gitu, kayak sauna, terus mandi air hangat, mandi air dingin, kolam renang, itu namanya spa. Kalau untuk massage tuh harus booking lagi, dan kemarin aku udah tanya untuk massage-nya, dia tuh per 15 menit kalau nggak salah, per 15 menit tuh 25 euro atau sekitar 400.000. Per 50 menit kemarin 96 euro atau sekitar 1.500.000-an 50 menit. Menurut aku itu agak mahal karena aku ini mau booking massage ya, Thai massage yang 1,5 jam. Ini kedua kali aku Thai massage di tempat yang sama. Kali ini aku ajak suamiku karena sebelumnya aku dulu Thai massage sama Tante Tuti temanku. Itu Thai massage 1,5 jam 100 euro, 1.500.000. Menurut aku segitu udah oke price lah untuk harga di Belanda ya. Mungkin kalau kita bandingin sama Indonesia ya ada massage-massage yang lebih murah gitu kan, tapi memang ya di sini beda gitu bun. Harganya sesuai dengan penghasilan di sini dan juga sesuai dengan kebutuhan hidup di sini gitu bun ya. Nah anyway, abis ini kita check out, terus kita mau makan smoothie bowl-nya dulu yang gratis satu paket dari hotel ini. Abis itu kita mau ke tempat massage 1,5 jam. Pokoknya ini bakalan relaxing banget karena jujur li aku agak-agak stres ya. Minggu kemarin tuh ada kejadian yang gak enak kan, yang aku sempat dapat perlakuan rasisme gitu di Belanda. Terus aku juga gagal ujian teori nyetir, kedua kalinya aku gagal, dan aku udah daftar lagi yang ketiga nanti tanggal 3 September, dan aku harus benar-benar prepare lagi untuk belajar lebih banyak lagi gitu. Terus juga kayak hal kayak gini tuh bagus buat ikatan bonding kita sama pasangan gitu ya guys ya, karena ketika kita punya anak kayak kita tuh suka lupa nanyain kabar pasangan kita gimana gitu, nanyain gimana dia sibuk apa, kerjaan gimana, mau makan apa ya. Walaupun aku selalu tanya sih mau makan apa, mau dimasakin apa gitu, tapi tuh kayak hal-hal kecil yang mungkin sebelum ada anak itu terjadi gitu, yang kita bercanda-bercanda, kita nonton apa segala macem gitu bun, yang lucu-lucu istilahnya, yang quality time banget. Nah ketika ada anak tuh semua fokus kan berubah ya. Nah hal itu yang aku dan suamiku tuh kita usahakan untuk meminimalisir, karena sekalinya rutin kita berubah dan habit kita berubah sebagai pasangan, nanti itu juga kayak mempengaruhi kekompakan kita gitu bun. Terus aku kan juga udah posting ya video waktu aku ninggalin Hasya gitu di Instagram.
Terus banyak yang bilang aku malah nggak bisa ninggalin anak, aku nggak tenang ninggalin anak. Nah sebenarnya itu balik lagi ke kitanya Bun, gimana kita harus memposisikan juga ketika kita punya anak ya, ketika kita menjadi istri dan kita punya anak, kita tuh juga jangan lupa kalau kita bukan cuma seorang ibu, tapi kita juga seorang pasangan gitu Bun. Jadi menurut aku kalau itu kan juga tergantung siapa yang kita titipin ya anaknya gitu. Misalnya kita titipin ke mertua, which is yang mertua Belanda memang kita ada batas-batasan, kayak suamiku nggak suka kalau aku minta tolong terlalu sering ke mertua karena nggak mau mereka kecapean gitu misalnya. Nah tapi kalau misalnya kayak gini mereka tuh juga oke, mereka fine gitu, ya udah nggak apa-apa, mereka juga senang tidur sama Hasya gitu, dan mereka menghargai kalau kita tuh mau ngambil waktu berduaan gitu Bun, yang bisa relax gitu, bisa enjoy. Nah kalau udah kayak gitu menurut aku oke aja gitu untuk nitipin anak, dan anaknya juga harus dilatih biar dia juga bisa akrab sama orang lain, bukan cuman sama mamanya aja, sama papanya aja, tapi sama opa omanya, sama om tante, sama sahabat-sahabatku, dia juga harus bisa akrab gitu Bun ya. Karena kalau misalnya kita cuman biarin atau kita nggak membiasakan anak kita tinggal, itu akan susah ke kitanya Bun. Bukan berarti kita nggak tanggung jawab sama anak ya, tapi dengan kita biasakan anak itu kita tinggal, dia juga akan bisa finding balance dia gitu. Dia akan bisa juga berkembang, mengasah social skill dia yang dia harus bisa beradaptasi dengan banyak orang. Itu menurut aku penting banget karena anak-anak di Belanda ya itu memang sudah terbiasa, apalagi kalau misalnya orang tuanya tuh kerja, yang kerjanya tuh harus ke kantor. Biasanya anak-anak Belanda itu dititipkan ke daycare atau penitipan anak tuh dari umur 2 bulan, 3 bulan gitu Bun ya. Jadi mereka tuh memang sudah terbiasa untuk bisa main atau bisa membaur sama orang lain gitu. Nah mungkin kalau Hasya dia ketika mertua aku bilang, Nanda, Hasya tuh beruntung banget karena dia tuh benar-benar full sama kamu sampai dia umur 1,5 tahun, sampai dia akhirnya masuk sekolah ke mini playgroup gitu. Tapi makanya itu aku mau biasakan dia biar dia juga bisa main dan enjoy time sama orang lain, terutama keluarga yang lain gitu Bun. Dan manfaatnya buat aku juga, ini juga nggak sering-sering ya kita tinggalin kayak gini tuh ya, occasionally aja lah gitu. Manfaatnya buat aku juga, aku bisa relax, bisa refresh, bisa kayak refresh ide lagi, bisa memperbaiki hubungan dengan pasangan. Bukan berarti hubungannya tadinya jelek ya, tapi yang lebih bisa bikin kompak gitu, bikin bonding lagi kita sama pasangan gitu guys. Semoga kalian mengerti apa yang aku berusaha sampaikan. Semoga hal ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah, karena aku tahu jadi new mom tuh berat banget. Gimana cara kita bisa membagi waktu, pikiran, dan tenaga, bukan cuma buat suami, buat anak, buat rumah, buat diri kita sendiri, buat kita sebagai pasangan. Itu pasti berat ya guys, karena banyak juga aku dengar dari teman-teman yang setelah punya anak sama suaminya tuh nggak semesra dulu gitu. Dan memang itu semua fase Bun, fase dari saat hamil, melahirkan, ngurus bayi 1 tahun pertama tuh yang terberat menurut aku ya, setelah kelahiran gitu. Karena di situ mental kita, fisik kita itu benar-benar di challenge banget, ditantang banget gimana caranya kita bisa balance, bisa menyeimbangkan. Dan ketika kita sudah bisa self love, balance gitu, kita bisa juga membagikan cinta yang utuh buat suami dan anak kita gitu Bun. Oke lah, aku mau room tour ya. Ini kamarnya agak berantakan ya Bun, maklum lah, namanya habis pacaran ya enggak. Tuh, habis nonton Netflix guys, kita tuh di Netflixnya nonton di sini di iPad, terus suamiku nonton bola kemarin. Jadi ini kamarnya menurut aku cukup gede, tapi view-nya tidak terlalu menarik, cuma genteng-genteng doang. Jadi ini kayak gini aja Bun, dan pakai AC ya enggak sih, karena di rumah tidak ada AC. Terus saya pun juga pakai baju yang lumayan cucok ya enggak sih Bun. Tuh ya, lumayan cucok buat dinner semalam. Bajunya aku cuma bawa 2. Dan terus ini kamar mandinya tuh,
WC-nya, handuk, terus ada bathtubnya, ya enggak? Dan ini yang keluar. Oh ya, karena kita booking hotelnya paket khusus gitu, paket spa dan spa lunch gitu. Jadi kita juga bisa late check out sampai jam 1 siang guys ya. Itu enaknya karena kalau normal check out itu kalau nggak salah cuma jam 11. Jadi lumayan banget, berharga banget buat kita untuk bisa late check out gitu. Jadi suamiku masih bisa spa lagi gitu bun. Alright bun, nanti aku lanjut pas dikit-dikit ya aku kamerain mungkin pas kita mau massage ya guys. Dan kita lihat nanti gimana pas Hasya kita datengin habis ditinggal 1 malam sama opa oma. Oke? Segini. Salmon. Lekker. Halal ya bun, halal loh, halal. Ada belimbing guys. Belimbing, aku belimbing, kamu belimbing di Belanda. Asam. Lagi mandi dulu bun, merendam. Masih edisi pacaran sama suami ya guys. Dari kemarin kita tinggalin Hasya sama mertua. Ini dia lunch bowl-nya kita, yogurt. Kita makan Greek yogurt. Harus on time nih karena kita habis ini mau masih Thai massage. Apa ini bang? Coklat. Ja, dus. Waarom niet gewoon lepeltje? Nou, you can do your lekker. And you can do all. Oke. Let's go guys, kita massage di sini, Pak Jirah. Kita mau massage dulu di sini ya, Bun. Oke, kita massage dulu 90 menit di sini. Relax banget, Bun, habis yoga, habis Thai massage rambut aku sampai berantakan, guys. Makeup aku hilang.
Sekarang kita udah mau nyampe rumah. Tadi kita beli puzzle buat Hasya, biar ada kado-kadoan lah dikit ya bun ya. Ntar kita lihat Hasya gimana ya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi bun, saking relax. Ngantuk. Ngantuk. Tuk 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 tuk. Sebentar lagi, 5 menit lagi sampai rumah. Oh, sayang. Muah. Muah. Hai. Papa ook. Tuurlijk. Oh. Hey, Hasja, kijk eens bij papa. Oh, iya. Yeay, kadonya yeay. Yeay, kadonya yeay. Udah nyam nasi goreng. Lekker. Mantap. Lekker. Chip sate, tempe, jagung. Oke bun, sudah selesai ya. Jadi barusan aku cuma sedikit-sedikit aja ya guys. Pas aku datang, terus aku tadi langsung belanja dan kita tawarin makan malam buat mertua aku dan mereka happy banget karena tadi aku masakin nasi goreng sama ayam bumbu sate sama kecap, tempe kecap gitu guys ya. Terus barusan mereka udah pulang, sekarang jam 7 malam. Dan aku cuman lagi upload aja video sebentar buat besok tayang. Abis itu kita mau ke kamar, kita mau istirahat tidur lebih awal karena besok Hasya harus masuk ke sekolah, ke mini playgroupnya dia, dan juga aku mau belajar besok buat ujian SIM lagi dan juga mau kerja besok. Jadi setelah weekend ini lumayan relax ya. Pas hari Sabtu tuh kita kemarin ke tempat bermain anak juga sih, ngajak main Hasya dulu, baru pas Minggu sama Senin ini. Jadi suamiku ngambil libur 1 hari di hari Senin, aku juga ngambil libur 1 hari di hari Senin gitu guys. Thanks for watching bun, semoga vlog ini bisa menginspirasi. Dah, katanya dia kalau dia bilang dah, mana? Sindong. Iya, thanks for watching. Jadi semoga bisa menginspirasi. Kalau tidak apa-apa, tinggalin anak sehari 2 hari, 3 hari juga nggak apa-apa bun. Om tante, mama dong cium. Bibirnya dong mama. Bibirnya mama cium. Asya udah bisa ngomong opa oma ya gimana? Oma and opa. Oma. Tante. Tante. Opa. Oma. Tante. Bari. Bari. Bari tuh omnya dia. Bari. Iya. Oke, bye-bye. Bilang. Nangis gimana kalau anak bayi nangis? Oke, kush dulu. Bye. Bu Asya, mandi dulu yuk. Mandi yuk, besok sekolah. Gemes aku sama anak ini nih. Gemes. Bye bye. Bye bye. Apa? Oma. Oma. Ya. Bye bye. Assalamualaikum.